Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sari dalam mata pelajaran IPS di kelas 9. Di semester 2 ini, materi pertama kita yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Mari kita amati gambar berikut ini. Pernah nggak sih kalian berpikir kita bisa mengkonsumsi ikan, sementara lokasi daerah tempat kita tinggal jauh dari pantai? Di zaman perkembangan teknologi seperti ini, kamu pasti nggak asing dong belanja melalui online. Apakah kamu pernah berpikir proses-proses apa saja yang dialami oleh pakaian yang kita kenakan dari toko sehingga kamu bisa menggunakan baju dengan motif-motif yang berbeda yang berasal dari berbagai tempat di seluruh Indonesia ataupun belahan dunia lainnya. Kita bisa mengkonsumsi ikan laut, kita bisa mengkonsumsi kurma. Itu adalah salah satu bentuk ketergantungan antar ruang. Nah, dalam materi kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang ketergantungan antar ruang yang ada di dalam konsep ekonomi seperti pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan kewirausahaan, dan pemanfaatan modal. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hubungan antar ruang dalam konsep ekonomi, mari kita cari tahu apa sih antar ruang itu. Antar ruang berarti interaksi antar suatu tempat yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan atau saling ketergantungan, atau juga ketergantungan bagi makhluk hidup untuk tinggal di ruang bumi. Semua tempat di bumi ya, yang sesuai untuk kelangsungan hidup. Kita harus bersyukur ya tinggal di bumi Indonesia ini. Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ada ribuan spesies tumbuhan, hewan yang hidup di Indonesia. Kenapa ya Indonesia bisa memiliki keanekaragaman hayati yang begitu banyak? Ini karena Indonesia memiliki iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi. Maka kamu jangan heran jika dari sektor pertanian dan perkebunan, Indonesia memiliki berbagai macam tanaman yang bisa dijadikan komoditas. Oh iya, di sektor perkebunan dan pertanian, Indonesia juga kaya akan sumber daya pertambangannya. Kamu pasti tahu dong tambang emas yang ada di Papua, PT Freeport. Bisa kebayang nggak sih? Itu wujudnya sebuah gunung yang kandungan di dalamnya emas, nikel, perak. Harusnya Indonesia bisa menjadi negara yang maju seperti Amerika ya, seperti Inggris atau negara lainnya di Eropa. Tapi kenapa sih masih ada kemiskinan di Indonesia? Nah, hal tersebut dikarenakan faktor sumber daya manusia yang belum cukup. Pengelolaan hasil tambang itu diperlukan modal yang besar, teknologi atau peralatan yang canggih. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa tempat penambangan di Indonesia masih dilakukan oleh perusahaan asing. Apakah hanya sektor pertanian dan pertambangan saja kekayaan yang dimiliki Indonesia? Tidak. Indonesia ini sebagian besar merupakan laut. Tahu nggak sih? Lebih dari 50% kebutuhan protein nasional itu dipenuhi dari sektor perikanan. Artinya, kekayaan laut yang ada di Indonesia itu sangat melimpah. Siapa di antara kamu masih yang nggak suka makan ikan? Ayo makan ikan ya, biar tambah pinter. Nah, ngomong-ngomong tentang sumber daya alam, nggak lepas dari tenaga kerja. Di Indonesia, tenaga kerja yang ada memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pendidikannya masih rendah. Yang kedua, angka penganggurannya masih cukup tinggi. Yang ketiga, kompetensi dan etos kerja yang rendah. Dan yang keempat, masih belum move on dengan budaya kerja agraris, yaitu menggantungkan sepenuhnya kepada alam. Menurut kamu, dari ketiga pembagian tenaga kerja pada gambar di atas, lebih banyak yang mana ya? Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, atau tenaga kerja tidak terdidik? Dan kamu kira-kira nanti mau tergolong yang mana nih?
Siapa di antara kalian sudah mulai memiliki usaha kecil-kecilan nih? Entah itu jualan pulsa atau jualan kue buatan sendiri, atau kamu punya toko di rumah. Kalau kalian sudah memulai usaha sejak dini, nanti kalian bisa menjadi pengusaha loh. Kegiatan wirausaha ini gak lepas dari yang namanya modal. Modal ini gak cuma uang loh, bisa berupa alat-alat penunjang produksi. Modal juga menjadi faktor yang cukup penting. Kenapa? Kalau modalnya kurang, maka proses produksi dan distribusi bakalan terganggu. Nanti ujung-ujungnya usaha bisa gulung tikar kalau modalnya kurang. Seru ya kalau udah bercerita tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tentunya itu merupakan peluang yang sangat besar untuk kalian nanti untuk mengembangkan kewirausahaan. Oke, itu tadi materi pertama kita tentang hubungan ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi. Nanti di kelas kita bahas sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak hebat.